Halo, perkenalkan saya Dominika Istina. Saya mahasiswa psikologi dari Universitas Nusa Tenggara. Di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran dari materi persepsi atau penginderaan, emosi, motivasi, belajar, memori, dan juga berpikir. Baik, jadi mulai dari persepsi. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului dengan proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh alat indera atau juga disebut dengan proses sensoris. Nah, persepsi melibatkan kognisi tingkat tinggi dalam menginterpretasikan terhadap informasi sensoris. Pada dasarnya, persepsi mengacu pada interpretasi hal-hal di indera. Nah, jadi aspek-aspek persepsi, yaitu persepsi mengandung 3 aspek atau komponen, yaitu komponen afektif, konatif, dan komponen kognitif. Sikap seseorang pada suatu objek merupakan manifestasi dari sikap komponen tersebut yang saling berinteraksi untuk memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap objek sikap. Nah, jadi kalau teori persepsi dalam Samroni berpendapat bahwa persepsi adalah proses individu yang dapat mengenali objek atau fakta objektif dengan menggunakan alat indera individu. Persepsi seseorang terhadap suatu objek tidak berdiri sendiri, akan tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun dari luar dirinya. Contoh praktisnya yaitu seperti saat mencicipi makanan atau kita menciumi bau parfum. Setelah itu kita membahas tentang emosi. Nah, jadi emosi sebenarnya mewakili berbagai bentuk perasaan manusia. Emosi sangat berhubungan dengan kondisi psikologis dan suasana hati seseorang yang dinyatakan dalam bentuk perilaku tertentu. Perasaan emosi bisa berupa emosi positif atau emosi yang baik, dan bisa berupa emosi negatif atau emosi yang buruk. Nah, jadi jenis-jenis emosi yang pertama, perasaan cinta. Rasa cinta adalah emosi di dalam diri manusia, di mana seseorang memiliki perasaan terikat dengan orang lain, benda, ataupun hal lainnya. Yang kedua, perasaan marah. Rasa marah merupakan kebalikan dari rasa cinta, yaitu emosi di dalam diri manusia yang memutuskan perasaan seseorang terhadap orang lain. Rasa benci merupakan emosi negatif sehingga dapat menurunkan motivasi seseorang terhadap berbagai kegiatan. Nah, yang ketiga, perasaan sedih. Rasa sedih adalah suatu emosi manusia yang ditandai dengan perasaan tidak beruntung, kehilangan, dan ketidakberdayaan. Yang keempat, perasaan malu, dan kelima, perasaan cemburu, dan yang keenam, perasaan takut. Nah, jadi aspek-aspek dalam emosi yaitu biologis, intensitas, frekuensi, dan durasi. Contohnya, emosi dapat ditunjukkan ketika kita merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu, atau seperti takut terhadap kegelapan. Nah, yang berikutnya, motivasi. Motivasi merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia tergerak hatinya untuk bertindak sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Menurut McDonald, mendefinisikan motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap tujuan. Nah, ciri-ciri dari motivasi yang pertama, adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil. Yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Yang ketiga, adanya harapan dan juga cita-cita kita di masa depan. Nah, yang keempat, adanya penghargaan dalam belajar. Yang berikutnya, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Nah, yang terakhir, adanya lingkungan belajar yang kondusif. Lalu, aspek-aspek dalam motivasi,
yaitu kebutuhan, dorongan, dan juga tujuan. Aspek-aspek yang mempengaruhi motivasi belajar ada juga menggerakkan, mengarahkan, menopang tingkah laku yang semuanya didasari oleh adanya kebutuhan, dorongan, dan tujuan tertentu tersebut. Teori motivasi dari hierarki Maslow, yaitu 5 kebutuhan manusia dipenuhi, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, rasa cinta, dihargai, dan yang terakhir aktualisasi diri. Contohnya, untuk meraih prestasi, siswa selalu belajar dengan giat dan tekun setiap harinya. Nah, yang berikut kita masuk ke materi tentang belajar. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang dipelajari. Nah, ciri-ciri belajar yaitu perubahan yang terjadi secara sadar. Yang berikutnya, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Yang ketiga, perubahan dalam belajar yang bersifat positif dan aktif. Dan yang terakhir, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Nah, dari aspek-aspek belajar, yang pertama kognitif, yaitu ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak seperti pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. Yang kedua, afektif, merupakan internalisasi sikap yang menunjukkan ke arah pertumbuhan batiniah dan terjadi bila peserta didik sadar tentang nilai yang diterima, kemudian mengambil sikap sehingga menjadi bagian dari dirinya dalam membentuk nilai dan menentukan tingkah laku. Yang berikutnya, psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Contohnya, mahasiswa belajar mengoperasikan komputer, maka pengusahaan keterampilan mengoperasikan komputer tersebut akan menetap dan melekat dalam diri mahasiswa tersebut. Baik, yang kemudian kita belajar tentang memori. Memori disebut juga dengan daya ingat, merupakan sebuah proses mental yang dimiliki individu untuk mengkode, menyimpan, mempertahankan, dan mengingat informasi, pengetahuan, atau pengalaman masa lalu di dalam otak yang dapat dipanggil kembali untuk dapat dipergunakan beberapa waktu kemudian. Nah, aspek-aspek dalam memori yaitu encoding, menyimpan, dan mengambil informasi. Jenis-jenis memori terdapat 3 macam, yaitu sensory memory, short term memory, dan yang terakhir long term memory. Contohnya, mengingat kembali kenangan masa lalu bersama keluarga, atau bisa juga mengingat kembali pelajaran yang telah kita pelajari. Berikut kita masuk itu tentang berpikir merupakan aktivitas mental yang disadari dan diarahkan untuk maksud tertentu. Maksud yang dicapai dalam berpikir adalah memahami, mengambil keputusan, merencanakan, memecahkan masalah, dan menilai tindakan yang diarahkan untuk beberapa tujuan yang diharapkan. Jenis-jenis berpikir yaitu yang pertama berpikir deduktif, yaitu merupakan sifat dedukasi yang berasal dari kata Latin deducere. Dengan begitu, kata dedukasi yang diturunkan dari kata tersebut memiliki arti mengantar dari sebuah hal ke hal yang lainnya. Sebagai sebuah istilah penalaran, dedukasi adalah proses berpikir atau penalaran yang bertolak dari preposisi yang sebelumnya sudah ada menuju ke preposisi baru yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan. Nah, yang berikut berpikir induktif. Induktif memiliki arti bersifat induksi, sedangkan induksi merupakan proses berpikir yang bertolak dari satu atau jumlah fenomena individual untuk menurunkan sebuah kesimpulan atau inferensi. Berpikir induktif merupakan penarikan sebuah kesimpulan umum dari beberapa kejadian atau di sekelilingnya yang juga membutuhkan tips meningkatkan daya ingat.
Yang ketiga, berpikir evaluatif, yaitu merupakan cara berpikir yang kritis, menilai antara baik dan buruknya, tepat atau tidaknya sebuah gagasan. Dalam berpikir evaluatif ini, seseorang individu bisa menambah atau mengurangi sebuah gagasan dan menilai atas dasar kriteria tertentu. Contohnya, saat membaca berita di internet, orang yang berpikir kritis tidak percaya begitu saja sebelum mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Ia tidak akan menyebarkan berita tersebut karena takut itu adalah berita hoax. Baik, sekian dari pemaparan materi yang saya jelaskan. Terima kasih.